Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 239, Seni Boneka Kuno. Mendeteksi lebih dari selusin aura kuat yang menyerbu ke arahnya, Huang Xiaolong tetap tenang. Dalam beberapa saat, beberapa pustakawan mahasiswa mengepung Huang Xiaolong. Di antara selusin pustakawan mahasiswa itu, sebagian besar menunjukkan ekspresi heran saat melihatnya. Jelas, beberapa dari mereka mengenali Huang Xiaolong. Pada titik ini, pustakawan mahasiswa pertama yang terlempar oleh telapak tangan Huang Xiaolong bangkit dari lantai dan berjalan sempoyongan ke sisi teman-temannya, dan secara khusus, melapor kepada salah satu dari mereka, kakak senior Chen, bajingan ini ingin masuk tanpa izin ke perpustakaan, menyamar sebagai mahasiswa Institut Duan Ren kita. Aku mencoba menghentikannya tetapi dia menyerang dan melukaiku. Para pustakawan mahasiswa yang mengenali Huang Xiaolong menjadi pucat pasi setelah mendengarnya. Terutama kakak senior Chen. Tangannya terjulur karena marah, menamparkan pustakawan mahasiswa itu dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya jatuh sebelum berbalik dan menghadap Huang Xiaolong yang berlutut. Tuan Muda Huang, dia buta karena tidak dapat mengenali Yang Mulia, mohon maafkan kami. Orang-orang lain yang mengenali Huang Xiaolong segera mengikutinya sambil berlutut karena khawatir, sedangkan pustakawan siswa pertama tercengang dan berdiri dengan linglung saat dia melihat sekelompok ahli siswa termasuk kakak senior Chen berlutut. Tidak dapat mengenali kakak senior Anda. Huang Xiaolong menatap kakak senior Chen yang berlutut di depannya. Apakah dia terlihat begitu tua? Tidak apa-apa, kalian semua bangun, kata Huang Xiaolong. Kakak senior Chen ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berdiri. Meskipun dia berdiri, pinggangnya condong ke sudut yang hormat dengan kepala menunduk, tidak berani menatap Huang Xiaolong secara langsung. Pustakawan mahasiswa lainnya berdiri dalam posisi yang sama. Bisakah aku masuk sekarang? Tanya Huang Xiaolong. Kakak senior Chen tercengang mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, tidak dapat memahami maksudnya, dia tetap terdiam. Bisakah aku masuk sekarang? Huang Xiaolong bertanya lagi ketika tidak ada jawaban. Kakak senior Chen bereaksi kali ini, mengangguk penuh semangat, tentu saja, Tuan Muda Huang. Tolong, lewat sini Tuan Muda Huang. Dengan cepat melangkah ke samping, memberi tempat yang lebar bagi Huang Xiaolong untuk lewat. Murid-murid lainnya berpisah ke samping, membuat jalan besar di tengah. Huang Xiaolong mengangguk, mengangkat kakinya dan berjalan memasuki perpustakaan. Baru setelah Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, kakak senior Chen menegakkan punggungnya, keringat dingin tampak membasahi bagian belakang jubahnya. Telapak tangannya meneteskan keringat dari dahinya. Beberapa murid yang masih bingung siapa Huang Xiaolong, datang ke samping kakak senior Chen, dengan hati-hati bertanya, kakak senior Chen, siapa anak itu tadi? Kakak senior Chen mengamati wajah-wajah yang berkerumun di sekitarnya, lalu perlahan mengucapkan 3 kata dari mulutnya, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Seperti sambaran petir yang tiba-tiba di hari yang cerah, para siswa gemetar dan mata mereka membelalak karena takut. Sementara pustakawan siswa pertama yang baru saja bangkit dari lantai untuk kedua kalinya merasakan kakinya melemah, gemetar tak terkendali, dan jatuh dengan pantat terlebih dahulu ke tanah. Orang itu ternyata adalah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, orang yang bahkan Kaisar Duan Ren perlu sapa sebagai bangsawan muda Huang dengan sopan. Oh ibuku, jadi itu tadi yang tua. Setelah waktu yang lama, salah seorang pustakawan mahasiswa berseru keras ketika kebenaran terungkap. Kakak senior Chen itu menatap pustakawan siswa pertama, saya harap bangsawan muda Huang tidak menyalahkan kita, kalau tidak, bukan hanya kita, bahkan keluarga kita mungkin akan terlibat. Sementara diskusi yang mengejutkan sedang berlangsung di garis depan, Huang Xiaolong tiba di bagian bahasa kuno perpustakaan, membolak-balik buku satu demi satu dari rak dan membandingkannya dengan pola-pola seperti rahasia kuno yang terukir di tepi altar pengorbanan. Ada lebih dari satu bahasa kuno yang pernah ada. Klan binatang iblis kuno dan ras manusia kuno menggunakan bentuk tulisan yang berbeda dan hanya ras manusia kuno saja yang memiliki banyak bentuk yang berbeda, berdasarkan keunikan suku mereka sendiri. Suku Linglong. Dari sekian banyak buku yang telah diambilnya dari rak, Huang Xiaolong menemukan teks-teks kuno yang mirip milik suku Linglong di halaman-halaman buku tua yang menguning. Membandingkannya dengan teks yang dilihatnya di altar pengorbanan, mata Huang Xiaolong bersinar dengan gembira. Menurut kitab lama, suku Linglong adalah salah satu dari 10 suku manusia terbesar. Tubuh Linglong emas. Tiba-tiba, Huang Xiaolong terkejut saat membaca lebih lanjut, karena buku itu menyebutkan tubuh Linglong emas. Matanya menyipit karena konsentrasi. Keterkejutannya meningkat saat buku itu menyatakan bahwa tubuh Linglong emas berasal dari kitab suci suku Linglong kuno. Mungkinkah pagoda harta karun Linglong disempurnakan oleh suku Linglong kuno? Gelombang besar muncul di hati Huang Xiaolong, karena keterampilan warisan pagoda harta karun Linglong tidak lain adalah tubuh Linglong emas. Selain itu, pola teks pada altar pengorbanan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong cocok dengan teks suku Linglong kuno.
Tidak diragukan lagi, pagoda harta karun Linglong pasti berhubungan dengan suku kuno ini. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaoling akhirnya selesai menerjemahkan teks di altar pengorbanan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Seni boneka. Kalimat ini terlontar dari mulut Huang Xiaolong. Altar pengorbanan itu sebenarnya merekam sebuah seni boneka kuno. Catatan tersebut menyatakan bahwa mengolah seni boneka kuno dapat terus-menerus melembutkan dan memperkuat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang. Semakin kuat dan hebat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang, semakin tinggi peluang mereka untuk memurnikan boneka bermutu tinggi, yang lebih hebat. Huang Xiaolong sangat gembira. Seni boneka kuno ini dapat melembutkan dan memperkuat kekuatan spiritual dan kemauan seseorang. Huang Xiaolong tidak kekurangan teknik kultivasi ki pertempuran atau keterampilan pertempuran, satu-satunya hal yang tidak dimilikinya adalah cara untuk meredam kekuatan spiritualnya. Saat Huang Xiaolong keluar dari perpustakaan, langit sudah gelap. Saat dia sampai di pintu masuk, belasan pustakawan mahasiswa masih ada di sana. Melihat Huang Xiaolong muncul dari dalam perpustakaan, mereka semua menggigil tanpa alasan, bergegas maju sambil berseru, "Bangsawan muda Huang, kau keluar." Mata Huang Xiaolong menyapu mereka, dia tahu betul alasan para siswa ini masih menunggunya di sini. Dia berkata terus terang, "Baiklah, aku tidak menyalahkan kalian semua atas masalah ini, pulanglah." Huang Xiaolong benar-benar tidak menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik karena seni wayang kuno. Huang Xiaolong pergi setelah meninggalkan kalimat itu kepada pustakawan siswa. Baru saat itulah kakak senior Chen dan yang lainnya bisa bernapas lega seolah-olah mereka baru saja lolos dari malapetaka terbesar dalam hidup mereka. Ketika Huang Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate, ia segera memasuki lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Dalam satu lompatan, ia mendarat di altar pengorbanan di tengah. Membaca teks kuno itu sekali lagi, menghafalnya, ia duduk bersila dan mulai berlatih, mengikuti metode yang disebutkan. Inti dari mempraktikkan seni boneka kuno ini adalah meditasi, meditasi, dan meditasi. Bermeditasi untuk merasakan segala sesuatu di dunia, membiarkan jiwanya menyatu dengan ruang di sekitarnya, merasakan setiap hembusan angin, setiap tetes air, setiap percikan api di ruang di sekitarnya, memungkinkan mereka untuk meredam kekuatan spiritualnya. Malam berlalu dengan cepat. Meski hanya satu malam, Huang Xiaolong bisa merasakan peningkatan signifikan dalam kekuatan spiritualnya. Sepertinya aku harus berlatih setidaknya 3 bulan sebelum aku bisa mulai mengendalikan boneka-boneka ini. Huang Xiaolong menatap 19 boneka raksasa itu. Ia memperkirakan bahwa dengan kecepatan latihannya, ia membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai penyelesaian minor dalam seni boneka kuno, memasuki level pertama untuk membuat tanda jiwa. Hanya setelah membuat tanda jiwa pada boneka, barulah dianggap mengendalikan mereka sepenuhnya.